Jadi memang ada perintah Nabi itu tahadu tahabbu. Kamu akan saling mencintai kalau kamu saling memberi sesuatu. Jadi awak kalau saling memberi dengan tetangga itu akan saling mencintai, Pak. Minimal kalau kita tidak akan berbuat baik kepada tetangga, jangan menyakiti mereka. Saya sering katakan terutama kok beralik kok, Pak. Bapak kok Pak organ jangan di komplek beralik, pai ke gedung Pak beralik. Apa kalau makan jariang itu pipis masukan ke kloset tuh siram. Jangan pipis di apa nama itu Pak? Di tampek kamar mandi itu Pak disiram tipu di luar air beko tu mah. Air di luar tu Pak menyangit ke rumah orang beko tu mah baunya tu. Ya kan ada yang pipis tak masuk ke kloset Pak. Apa kalau pun makan jari, makan patai masuk ke kloset tu pipis awak. Bismillahirrahmanirrahim. Jelaskan nanti ketika ditiup sangkakala yang kedua, fatatuna afwajah, maka kamu datang berkelompok-kelompok. Jadi nanti manusia setelah dibangkitkan dari kubur mereka di hari kiamat dengan tiupan sangkakala yang kedua, maka manusia kata Allah akan datang ya di hari itu afwaja, berkelompok-kelompok. Nah, ayat ini pernah ditanyakan oleh Muaz bin Jabal, apa maksud kamu datang berkelompok-kelompok? Nah, Nabi menjelaskan ya, dalam hadisnya, dan itu dikutip dalam kitab tafsir ya At-Tabari Al-Qurtubi ya, dikutip dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa nanti kata Nabi akan dibangkitkan umatku dan mereka dibagi ke dalam 10 kelompok. Nah, dari 10 kelompok itu kita sudah membahas sampai 6 kelompok, di mana kelompok yang ke-6 kata Nabi kemarin, sebagian dari umatku akan dibangkitkan yamduuna alsinatahum, mereka menggigit lidah mereka, wahya mudlatun ala sudurihim, yang mana lidahnya menjulur panjang dan itu mengalir darah dan nanah, tapi tetap mereka gigit. Dan Nabi menjelaskan itu adalah al-ulama wal qussas ya, allazina yukhalifu qauluhum fi'lahum. Itu para ulama, para pengkhutbah, para ustadz, para dai, para kiai yang ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Nah, jadi kata Nabi, kalau ada ulama, ustadz, kiai, buya, ya penceramah, pengkhutbah, ya semua yang berbeda ucapannya dengan amalnya. Nah, ini nanti yang akan ya dibangkitkan dalam keadaan menggigit lidah mereka. Nah, kita akan bahas yang ketujuh dan seterusnya. Yang ketujuh kata Nabi, faminhum muqatta'atun aydiyahum wa arjulahum allazina yu'zunal jiran. Sebahagian dari umatku kata Nabi akan dibangkitkan dalam keadaan terpotong tangan dan kakinya. Jadi nanti kata Nabi ada umatku dibangkitkan di hari kiamat tanpa tangan, tanpa kaki, ya seperti mentimun lah Pak, ya kan, bule sih, ndak kaki, ndak tangan. Bayangkan tuh Pak, di padang mahsyar nanti kita akan berada di tempat yang sangat luas dan padat, ya semua manusia akan berkumpul, panasnya ndak bisa dibayangkan. Yang kata Nabi, matahari didekatkan seukuran tongkat celak mata. Tudana syamsu ilal abdi kadramil, yang matahari itu didekatkan seukuran tongkat celak mata, bukan sejengkal. Kalau sejengkal itu panjang tuh Pak, seukuran tongkat celak mata. Kalau Bapak Ibu pernah mencelak mata, tongkat celak mata itulah ukuran matahari dan kepala kita itu. Dan tidak bisa dibayangkan panas dan haus itu Pak.
Dan kita keadaannya ketika itu dalam keadaan tanpa tangan, tanpa kaki. Betapa susahnya keadaan itu, Pak. Dan kita tidak sebentar di padang mahsyar itu. Kata Nabi, khamsuna alfasanah. Manusia akan berdiri di padang mahsyar itu 50.000 tahun lamanya, Pak. 50.000 tahun dalam keadaan begitu, tanpa tangan, tanpa kaki. Mungkin orang lewat yang tidak lihat kita, diinjak saja kan. Kalau tak ada tangan, tak ada kaki kan susah, Pak. Gimana? Orang juga tidak peduli dengan siapapun di sana. Likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughnih. Pada hari itu semua orang sibuk ya dengan dirinya masing-masing hingga tidak memperhatikan ada orang di sekitarnya. Nah, siapa yang yang dibangkitkan dalam keadaan tangan terpotong, kaki terpotong itu, kata Nabi, allazina yu'zunal jiran, orang yang di dunia selalu menyakiti tetangganya. Masalah nih, Pak, urusan tetangga ini bukan urusan ringan, Pak. Sampai di padang mahsyar saja manusia sudah bermasalah, ya, orang-orang yang menyakiti tetangganya. Jadi orang yang menyakiti tetangga itu yang celaka salah satunya di akhirat, Pak, di padang mahsyar. Itulah kenapa soal tetangga ini menjadi standar iman. Kata Nabi, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhiri falyukrim jarah. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari yang akhir, maka dia hendaklah berbuat baik pada tetangganya, memuliakan tetangganya, menghormati tetangganya. Bahkan kata Nabi, la yu'min, tidak beriman, man lam ya'man jarahu bawa'iqahu, yang tidak aman tetangganya dari lidah dan tangannya. Ini tetangga ini masalah serius, Pak. Jangan Bapak anggap sepele ini. Makanya Jibril, atau kata Nabi, Jibril kalau datang menurunkan wahyu, sebelum Jibril meninggalkan saya, ausani Jibril bil jiran bil jiran bil jiran hatta sayuwarisuni, hatta sayuwarisuni. Kata Nabi, Jibril kalau datang mengantarkan wahyu, dia selalu berkata, tetanggamu, tetanggamu, tetanggamu. Seakan-akan, kata Nabi, Jibril itu hendak menjadikan tetangga saya itu ahli waris saya. Ahli waris ini cuma dua, Pak. Kalau tidak hubungan nasab, darah, hubungan persemendaan atau perkawinan, suami istri atau anak atau kakak atau saudara atau ayah, pokoknya hubungan darah atau perkawinan. Kalau ada yang lain yang jadi warisan, yang jadi waris selain daripada perkawinan dan nasab, pertalian darah, itu hubungan tetangga. Kata Nabi, seakan-akan Jibril hendak menjadikan tetangga saya itu ahli waris saya. Begitu hebatnya masalah tetangga ini, Pak. Jadi Bapak Ibu, masalah tetangga ini memang ini persoalan perasaan, Pak. Perasaan. Makanya saya sering katakan, Bapak Ibu, kalau bikin tong sampah, jangan bikin sampah di perbatasan tanah kita dengan tetangga. Ya, nanti baunya atau mungkin ditarik hewan dia ke seberang. Bapak Ibu, kalau bikin tong sampah, tutuplah tong sampah kita itu. Kapan perlu kunci, Pak, supaya aman orang dari sampah-sampah kita. Lalu kenapa orang harus menanggung sampah kita pula? Ya, termasuk soal tuturan atau diperhatikan baik-baik. Termasuk soal bunyi-bunyian. Kalau Bapak Ibu sudah malam jam 10, jam 11, ya yang tidak penting jangan di tokok-tokok ya dindiang tu, Pak. Kadang-kadang awak di komplek kan rumah kadang-kadang ada yang kopel nak cik dindiang awak berdua dah, Pak. Tu kalau jam malam tu jangan di tokok-tokok ya dindiang tu, termasuk anak-anak awak kadang-kadang kau, Pak. Tolong dijaga anak-anak. Kadang-kadang anak-anak kau, Pak, menokok-nokok dindiang malam nak, nyoba main-main kan. Nyo tokok-tokok kawan sawala lah kalau dah gaduh nya tu, Pak. Anak-anak kau kadang-kadang kan nyoba main, Pak, nyo pegang sesuatu, nyo tokok-tokokan ke dindiang, Pak. Itu menggaduh orang sabala tu. Orang sabala kadang-kadang nyo dek male batangka, dek male ribui, nyo diam, nyo antuk, padahal dia sedang terganggu tu, Pak. Itu disebut yu'zunal jiran. Yu'zunal jiran itu bukan memukul tetangga, ya, bukan. Yu'zunal jiran itu membuat tetangganya tidak nyaman. Makanya tetangga ini masalah penting hingga, ya, ada sebuah ungkapan, saya tidak tahu itu hadis atau itu ungkapan bijak, tapi itu populer. Hingga agama kita ini mengajarkan al-jar qablad dar. Jadi bahasa
bahasa agamanya al-jar qabla dar. Tetangga sebelum rumah. Ya, tetangga sebelum rumah itu artinya Bapak Ibu kalau kamu beli rumah, kalau kamu buat rumah, tanya orang di sekitarnya dulu. Kalau orang saleh di sekitar itu, walaupun rumahnya mahal, belilah. Tapi kalau orang tak saleh di sekitar kita, walaupun murah rumahnya, mewah, jangan dibeli, Pak. Jangan. Karena tetangga ini menjadi penting, Pak. Ya. Ya, kalau Bapak Ibu ketemu tetangga saleh, dapat kebaikan lah kita. Kalau ketemu tetangga tak saleh, makanya kata Nabi begini, kalau ada orang berbuat maksiat, misalnya berzina dia, itu kan di sekitarnya kena tuh, Pak. Ya. Tetangga-tetangga itu menjadi bahagian tuh, Pak. Apalagi dia tahu di sebelah itu ada kemaksiatan, dia diam. Diam dia dengan kemaksiatan tetangga itu bahagian daripada kemungkaran tuh, Pak. Berarti dia ikut itu. Akan sulit, Pak, kalau kita tetangga begitu. Makanya ya bertetangga itu perkara yang sangat serius. Itu kenapa azab yang paling utama di padang mahsyar, yang kayak adat manusia itu dipotong tangan dan itu kena menyakiti tetangga itu. Itu makanya anak-anak kita, Pak, yang bujang-bujang itu tolong knalpot motornya jangan dibuka, diganti dengan knalpot racing. Nantinya pulang malam nyogas Hondanya tak kajui orang, kadang anak orang sakit di sabala. Ya, memang begitu, Pak, dengan tetangga itu. Memang dia agak-agak sadonya, Pak. Sadonya dia agak-agak. Ya. Siang itu, Pak, misalnya jam-jam siang itu Bapak usahakan jangan adoyo lantuang lantang. Kadang-kadang tetangga waktunya kalau siang bagaimana, Pak? Nyo di rumahnya, Pak. Kadang-kadang ada sebagian orang, Pak, beduin musik oto, ya sekancang-kancangnya, Pak. Nyo kalau siang tetangga awak bagai, Pak. Ya kalau kamu hidup musik, ya awak salah mendengar, ada usah orang lain mendengar musik awak tu. Ya. Kau yang paling hebat mengganggu tetangga kau, Pak, acara-acara baralik. Kau yang paling hebat, Pak. Baralik ya sampai jam 2 ya, Pak. Bawa organ ya. Sampai jam ampe ya, bawa organ ya, sampai jam 2 sampai jam ampe bawa organ ya. Padahal tetangga kita tuh, Pak, dia mau tidur, dia mau bekerja pagi, ya tuh. Kalau Pak kabar alik, kabar musik-musik, itu kan hak apa lah tuh. Kalau bisa maghrib tuh selesai lagi, Pak. Setelah maghrib ke atas tidak usah lagi. Ya kalaupun iya misalnya malam itu mungkin habis isya sampai jam 9:30 atau sampai jam 10. Ya. Jangan sampai jam 3 jam sampai apa bermusik-musik. Ya dah. Orang kalau kasih rahat bagai. Itu. Termasuk apa yang bakadai itu apa-apa berkumpul main domino tu jangan dilantuang-lantuang je batu kalau malam tu lah. Adu je batu tu jangan lantuangan kau kan bertapuk ke meja kau, Pak. Ha? Ya. Coba bayangkan apa main domino sampai jam 2 berlantuang-lantuang meja. Pasti orang tergaduh lalu tu, Pak. Pasti itu. Jadi kalau Pak ya kau main domino ya, Pak, malam rasanya adu iku batu tu, Pak. Tapi tidak lo seru lah, Pak, madu adu iku batu tu. Ya mampirnya aku yang seru, Pak. Jadi memang begitu, Pak. Ini yang paling banyak nih apa Bapak Ibu yang berlapau yang berkadai, Pak. Kan biasanya kalau lapau tapi jalan kau buka sampai malam dah. Orang kan duduk di situ bang ngopi, main domino, enak, Pak. Bukan hanya itu, Pak. Diiring lo yo musik-musik, Pak. Pakai musik lo sampai tengah malam tu, Pak. Betapa jahatnya kita dengan tetangga kita tu, Pak. Betapa sakitnya tetangga kita oleh kita itu, Pak. Ya. Dan kata Nabi nanti itu orang yang paling celaka di akhirat itu. Allazina yu'zunal jiran, yang menyakiti tetangganya. Itu. Yang membuat tetangganya layakman, tidak merasa nyaman dengan dirinya. Itu. Makanya apa misalnya kan kalau onda biasa kalau kamu masuk onda atau itu kan kadang-kadang mendaki onda tu, Pak. Matian saya masih lebat tu dorong saya. Kalau dia kan kancangnya Pak kalau pulang malam gitu ha.
Ya saking ya memang dijaga betul perasaan tetangga itu Pak. Kecuali wak tinggal di hutan Pak ya, rumah jarang-jarang tuh mungkin bisa lah. Kalau di komplek kok Pak, Masya Allah. Ya memang harus rapi yuk menjaga perasaan tetangga tuh Pak. Memang hati-hati yo sikap dan ya perkataan kita. Ya, memang begitulah. Ya, itu makanya kata Nabi dengan tetangga tuh bila iza tabakhta marakatan, kalau kau masak sayur, kau masak makanan, fa'aksiru ma'aha, engkau lebihkan kuahnya bagi tetanggamu. Begitu pentingnya tetangga tu Pak. Apa masak kolak durian lah dak tanggung menyangi baun ke sabalah lo Pak. Ndak tibu gak saince ke sabalah lo Pak. Apa antan tu? Kalau ndak ya jangan Pak makan di rumah, Pak makan di luar. Itu. Mau kalau awak masak tu pasti baun ko tibu ke sabalah Pak. Iko Pak buat durian di kampung sakaruang kadang Pak. Tak tanggung nak baun ke rumah, tak ada tetangga dapet kat cie lo Pak. Ya tak. Itu dengan baun durian ko tetangga ko sakit perasaannya Pak. Ya tak. Seminggu durian ko baun Pak, coba banyak tu sakaruang ni lebih sekali makan apa. Iya. Jadi bahasa Nabi itu lebihkan kuah itu bukan kuahnya lebihkan. Jangan kuah saya daging ke tetangga Pak. Kau kecek Nabi kan kuah, kau gulai ayam kan kuah saya tipu sabalahnya. Kecek Nabi nya kuah saja mata. Tidak, itu maksudnya ada simpati, empati, peduli. Itu yang penting Pak. Nya bukti awak peduli itu beragi Pak. Awak beragi ke orang tu tanda awak perhatian ke nyoto Pak. Memang begitu Pak. Dan orang yang menerima pemberian itu ada lagi kata Nabi pesannya, kalau engkau diberikan tetanggamu makanan atau sesuatu, maka kata Nabi faruddu fakafi'u, beri pula dia yang setara dengan pemberian dia. Itu Pak. Jangan dibalian piring kosong kok ke tetangga Pak. Ya. Iko lampik piring kosong di rumah adanya baliknya Pak. Ya tak? Ya. Alah balik piring kosong lah kampek-ampeknya Pak. Diisi lah kok jari yang kok patai kok tu apa. Terserah apa yang kau diisi. Jadi memang ada perintah Nabi itu tahadu tahabbu. Kamu akan saling mencintai kalau kamu saling memberi sesuatu. Jadi awak kalau saling memberi dengan tetangga tu akan saling mencintai Pak. Apa pulang dari luar kota, balik oleh-oleh, tantan ke tetangga. So tetangga mesti lo. Sebenarnya oleh-oleh itu kan bisa yo nyobali tu Pak. Awak kan bisa lo bali tu Pak. Cuman kan soal perhatian tadi tu Pak. Ketika memberinya, tanyo merasa awak perhatikan. Ketika nyo bagi ke awak merasa takana awak denyo. Itu pada tetangga tu begitu Pak. Ya tak? Minimal kalau kita tidak akan berbuat baik kepada tetangga, jangan menyakiti mereka. Saya sering katakan terutama kok beralik kok Pak. Bapak kok bawa organ jangan di komplek beralik, pai ke gedung Pak beralik. Aku kayu ya Pak kau pakai organ cukup siang saja. Dan jangan organ tu cokap putih jantung adanya Pak. Kalau ada bunyi organ tu Pak ibu nama gaga dindiang dia Pak. Ambo heran Pak kok bunyi tu organ tu Pak. Ada kali dengar itu Pak. Ya, tembok saya memang gagal, soalnya jantung ada Pak tu. Ya. Itulah mengganggu nama tu Pak. Kan musik kan sekadar mendengar supaya nak antuk saja Pak. Tak harus lantung-lantung memang gagal bunyi gampur gadang lah Pak. Ya tu. Kadang-kadang ada orang ku yang memang tak ada sensitif dengan sekitar Pak. Tak sensitif. Apa kalau makan jaring itu pipis masukan ke kloset tu siram. Jangan pipis di apa nama tu Pak? Di tampek kamar mandi tu Pak disiram tipu di luar air beko tu mah. Air di luar tu Pak menyangit ke rumah orang beko tu mah baunya tu. Ya kan ada yang pipis tak masuk ke kloset Pak. Apa kalau pun makan jari makan patai masuk ke kloset tu pipis awak. Pak baunya pasti menyangit beko tu Pak ke tetangga. Apa kok batara anak kucing namanya? Itu malam tu kurung kucing tu. Apa lapen kucing apa beko balari ke puncak atuk kawan. Ndak bakaja-kaja jadi puncak atuk Pak. Tak kajuk-kajuk orang lalu adanya.
Apa nembak kucing model itu di akhirat bermasalah besok tu mah. Pak kucing apa dan bertanggung jawab tu mah. Apa pemiliknya? Jadi kucing lapar dak pemilik tu bahaya leh. Tapi kalau kucing apa pelihara terana apa, malam tu kurang pak. Apa terana ayam apa tu jangan sampai ke rumah orang, beko pijak-pijak, beko baju orang, beko nyok ke ciri di teras orang, enak. Nyok ke ciri di kendaraan orang. Apa kalau misalnya ternak ayam, kurang ayam tu. Ya. Ternak kambing itu lo, kurang. Ternak jawi itu lo, kurang. Kabe dak lapih ternak kalau Pak menggaduh orang Pak. Ya ndak? Memang betul lah bertetangga tu Pak. Memang yo bana hati-hati bana. Nah, itu kenapa ancaman serius bagi orang-orang yang menyakiti tetangganya. Ya. Ya kalau kita ndak berbuat baik ndak apa-apa. Tapi jangan menyakiti mereka. Gitu. Ya. Menyakiti tetangga itu tidak boleh, Pak. Itu. Ya. Kalau semua orang di dunia ini pakai perasaan dengan tetangganya, insya Allah orang aman, Pak. Kan tidak tahu, Pak. Pernah kejadian di Siko, Pak ya, yang disiram joyange itu, apa ada, Pak? Kan disiram ibu-ibu joyange, menggalagak ada, Pak. Itu kan pakai garis polisi Siko dulu tuh. Sebelah Siko, kadai Siko kok Pak. Ya kan, apa kok apa namanya itu buka kadai, main domino, musik sampai malam. Di Sabala tu ada bidan, gitu dah Pak. Cerita dah pun dapat ceritanya tu Allahu a'lam lah tu. Bidan ko punya pasien habis melahirkan. Orang habis melahirkan dah tu perlu istirahat Pak, latihnya, tenaganya habis. Musik kancang sampai larut malam. Disapo dah di ibu tadi Pak, bisa ndak musiknya dihentikan sebentar, pasien ambo sedang istirahat, ya ndak apa main saja, tapi tidak pakai musik, nusiram langsung joyangi menggalagak tu Pak, ngalupih ibu. Nah itu masya Allah tu Pak, yo tetangga model tu masya Allah tu Pak. Ya. Makanya pakai perasaan, begitu. Makanya memang tidak mudah, makanya ini menjadi standar iman tu tetangga kita. Serapa baik dia dengan tetangganya, itulah kadar keimanannya. Ya, begitu Pak. Lalu yang ke-8, faminhum musallabun ala juzu'in minan nar fasu'atu bin nas ila sultan. Sebahagian dari umatku kata Nabi akan dibangkitkan dalam keadaan disalib di pancang api. Dia akan ada nanti pancang api, pancang ya Bapak Ibu. Ya salib dah dibuat tiang, tapi tiangnya dari api kata Nabi. Di situ dia disalib, ya dipancang api itu. Ya. Siapa mereka yang ini? Fasu'atu bin nas ila sultan, ini orang-orang yang apa namanya tuh Pak, berusaha kepada penguasa untuk mendapatkan sesuatu yang tidak haknya. Ini yang disebut dengan sogok, suap, apalagi itu Pak, ya. KKN lah. Jadi orang-orang misalnya Pak, untuk jadi PNS supaya lulus sekian juta, untuk jadi polisi supaya lulus sekian juta, untuk jadi apa lagi itu Pak, jadi sesuatu lah harus dibayar. Itu kezaliman tu Pak, itu kezaliman tu Pak. Kenapa? Karena dia mengambil sesuatu yang bukan hak dia. Ada yang lebih layak lulus, tapi kalau tidak ada tak lulus. Ini karena ada ini, atau karena dia mampu mendekati orang yang punya kuasa, ya, yang kolusi namanya dia. Ini tidak ringan ancamannya tu Pak. Mereka yang ya mengambil hak orang lewat jalur kekuasaan yang itu tidak hak dia. Maka tidak boleh itu Pak. Ya. Kalau tes saja. Kalau ada yang menawarkan bayaran sekian lulus, tidak usah. Yang pasti Pak, sejak dia terima gaji sampai mati, sampai gaji pensiun untuk anak cucunya itu haram. Karena dia memulai dari yang haram. Kalau dimulai dari yang haram, ke ujungnya pasti haram. Coba bayangkan Pak, betapa zalimnya orang ini. Ada orang baraja dari ketik serius, nilainya hebat,
kemampuannya hebat. Lah sampai botak kepala kau dek baraja serius pak. Nilai sempurna. Kemampuan hebat. Cuman kau nak doa. Ada kawan kau pak baraja tanpa padi baraja. Ya, orang berajanya lalu bermain. Ya tak? Nilai asa jadi kuliah dapat kuliahnya tapi dek kau banyak kemampuan tak ada lului tak kezalim nak mau dapat dah. Itu kezaliman tu pak. Ya. Makanya Bapak Ibu sampaikanlah ke keluarga kalau ada yang ka masuk polisi, yang ka masuk akmil, yang ka masuk ini PNS, kalau ada tawaran meminta sesuatu ndak usah cari kerajo lain. Baik yang memberi, yang menerima, yang kasih jalan, semuanya sama. Tidak ada beda dosanya. Makanya kata Nabi ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi sogokkan, yang menerima sogokkan, yang memediasi sogokkan, itu sama neraka. Tuh. Nah, makanya diingatkan ini dalam hadis ini. Ya. Termasuk begini Pak. Apa di rumah sakit umum? Ya, diadu orang dalam capek dapat pelayanan. Ada kawan lah sebulan Pak adunya dapat pelayanan leh. Dia tak ada orang dalam. Apa yang pakai orang dalam tu siap-siap nanti itu. Kenapa zalim ke orang lain? Kan ini milik publik, kecuali rumah sakit apa seorang cubalah. Apa punya rumah sakit? Ya. Ke rumah sakit swasta, pemilik rumah sakit apa? Tu apa dapat pelayanan istimewa. Wajar. Ini rumah sakit umum punya. Negara punya, rakyat punya, lalu dapat pelayanan khusus kan ada orang dalam di situ. Di rumah sakit umum tu Pak, ada kadang orang lah 3 bulan antri Pak, lalu dapat jo kamar deh. Ya nak Pak? Aduh, aku baru tiba baru Pak langsung dapat kamar. Yang minta tolong, yang ditolong, ini sakit, Ustaz, ya orang sama sakitnya tu. Memang orang kau tak perlu tolong lah. Memang awak saya perlu tolongnya, orang kau tak lah. Itu namanya fasu'atu bin nasi ila sultan, itu yang akan ya salah satunya celaka di akhirat itu. Ya, yang disalib ada dipancang api nanti di padang mahsyar itu. Jadi apa-apa kalau pelayanan publik seperti itu, enggak usahlah minta bantu kurang dalam. Kita urus saja normal seperti orang banyak. Enggak usah. Kok kayo ingin fasilitas umum yang spesial ke swasta bayi. Itu lain soal Pak. Ya enggak? Karena swasta enggak milik publik lah. Ini yang enggak boleh nih, hak orang harus sama lalu kita dapat pelayanan istimewa, itu enggak boleh. Orang ini harus dapatnya pelayanan yang sama lalu kita dapat fasilitas khusus. Enggak boleh. Apa jadi apa? Jadi panglima, lalu anak langsung masuk akabri tanpa tes. Bahaya tu Pak. Ya. Ambo disiko salutnya Pak, salah satunya dengan orang kampung Ambo Pak Gamawan Fauzi. Tapi Ambo dapat cerita dari orang kampung Ambo Pak. Ambo Allah walam nak tahu persis. Pak Gamawan Fauzi itu Pak ketika jadi bupati 2 periode, tidak satu pun keluarganya yang boleh honor di situ, jangankan masuk jadi pegawai. Kalau mau dapat lain, pokok jangan di sini. Dan dia tidak akan mengurus, tidak akan menghubungi siapa-siapa. Konon ceritanya Pak Gamawan itu selama jadi pejabat tu tidak harmoni dengan keluarganya, dengan dusanak-dusanak. Kenapa? Tiap minta tolong tidak pernah bisanya tolong, tidak pernah mau dia menolong. Dia tidak mau menggunakan fasilitas jabatannya Pak. Kan ada Pak, bapaknya kalau jenderal, anaknya masuk akabri, masuk akademi, lului tidak Pak? Pertanyaannya bapaknya kalau tukang becak dulu enggak? Allahu alam lah tu. Itu Pak. Makanya diingatkan Nabi karena itu banyak terjadi. Orang menggunakan kekuasaannya bisultan untuk mengambil hak orang. Mumpung karena dia berkuasa, dia menggunakan hak orang. Itu. Ketika misalnya bapaknya presiden, anaknya jadi gubernur kan, tentu orang tak mau melawan Pak.
Anak jadi wali kota, jadi bupati kan. Itu orang nak mau lawan apa tak? Ya kan? Lawan mana kan tak ada lawan. Makanya hati-hati itu Pak. Boleh. Tadi mengenai minta layanan ambo, kebetulan ada melakukan itu Ustaz, tapi tidak tahu lah masalah atau TKP. Bukan kebetulan dia sebulan rumah sakit. Konsul di dalam Di Hermina. Hermina aku negeri swasta Pak. Swasta ya. Jadi pada jadwal ambo rumah sakit itu, ambo jadwal ambo kuliah itu jam 10. Jadi ambo berusaha untuk datang pagi, datang untuk supaya dapat antrian agak awal ya. Pokoknya tidak terlalu awal juga, mungkin sekitar untuk antrian angka 5 lah. Tapi kalau seandainya dokter mulai pagi, maka ambo bisa selesai konsultasi sebelum jam 10. Tahu dokternya agak lambat datang. Dan kemudian ambo waktu berkonsultasi dokter itu ada berkomunikasi dan bisa minta nomor gitu kalau diminta nomor dan sebagainya. Maka dari karena kepepet model itu ambo minta tolong itu supaya jadwal ambo agak didahulukan karena ambo ada kuliah. Itu termasuk kalau nikah atau salah kan? Ndak, pertanyaannya apa memotong hak orang ndak? Nah itu tak. Maka apa tanya dulu, ada ndak orang yang saya potong haknya? Kalau ada, misalnya begini, apa harus nomor antrian 10? Orang sudah antri saja nomor 5. Lalu harus kan antri nomor 7 atau nomor 6 dulu tuh. Setelah nomor 5, nomor 6 misalnya kan, apa minta maju, apa ambil jatah nomor 6 tuh. Apa nomor 10 kah? Orang ko lah do antri ko Pak. Kecuali orang ko ndak antrinya, ndak do antri lah. Mendaftar pilih nado je lain. Ini udah duduk di situ dari tadi. Lalu apa potongnya? Pak Zalim. Caranya apa minta ikhlas kenyo, halal kenyo. Kau orang yang apa potong tuh. Pak, boleh ambo minta tolong Pak. Apa kan harusnya nomor 6, ambo nomor 10. Tapi ambo kan mengajar Pak, mahasiswa ambo menanti ambo. Kalau apa berkenan, bisa ndak ambo maju dulu, setelah itu baru apa? Ndak bisa loh Pak, ambo tak gage loh Pak. Ya sabarlah Pak, mintalah ke nomor 7. Ya tak? Sebab nanti apa akan dituntutnya di akhirat. Ya cuma adalah kondisi Ustaz. Kebetulan di Hermina itu tak tahu siapa yang kan nomor sekian. Ndak bisa mendapatkan informasi itu. Kalau ada mungkin aku akan melakukan yang Ayah kalau itu dari luar kemampuan kita namanya tuh Pak. Kecuali apa lah tahu orang lantri duduk, lalu apa dek bakawan je dokter ko, lalu apa dapat fasilitas tak apa dulu, itu tak boleh tu Pak. Tak boleh. Apa bukan ke dokternya berurusan jo orang yang menantri ko. Kenapa mengambil hak orang? Sama yang ada Pak. Tes CPNS baduo Pak. Wawancara baduo. Nen cie ko kemampuannya hebat Pak. Nen cie ko biasa-biasa saja Pak, tapi anak pejabat. Maka anak pejabat yang lulus ni Pak akan mengambil hak ini Pak. Dia telah mengambil, merampas hak ini. Maka dia akan bermasalah sampai ke akhirat dengan orang yang ini Pak. Selama orang yang tidak dihalalkannya Pak, maka dia akan haram sampai hari kiamat, sampai dia mati itu. Karena dia tidak layak lulus dan tidak berhak lulus karena pejabat bapaknya atau karena ada tas yang tebal. Berarti dia merampas hak orang, itu yang tidak boleh. Merampas hak orang itu tidak boleh. Andai di dunia kita jadi pemenang, tetap di akhirat kita akan menjadi orang yang kalah, akan harus membayar ke dia. Itu disebut Nabi orang yang bangkrut itu Pak. Tak boleh kita memotong hak orang itu, tak boleh Pak. Kezaliman namanya itu. Zalim itu Pak. Kecuali apa tak tahu siapa orang lain, pokoknya ia dah di luar kendali awak. Kalau tahu lah orang antri itu bisa awak tamu itu. Ini apa tak tahu lah. Sudahlah.
Itu apa istighfar aja kalau ada hak-hak orang apa Allah mengampuni itu. Kecuali pak salah nampak orang duduk si kuantri kau tu awak memancung duduk kan dia memotong. Itu memotong nama itu. Tidak boleh itu pak. Ya. Termasuk pak mohon maaf ini. Saya nak tahu tu pak apa selamat pejabat yang di Jalan Gadang tu pak nyo pakai poreder tu pak. Boleh jadi nyo nak pejabat ke tu pak. Mungkin nyo di orang kayu pak nyo sewa poreder misalnya pak. Sehingga jalannya lancar, orang lah macet gara-gara di nyo pak. Itu tidak ringan urusannya tu pak. Itu merampas hak orang banyak nama tu pak. Kan zaman dulu kan ada pak moge dikawal ya ndak. Orang minggir sadonya pak. Ya ndak. Sepeda dikawal, orang minggir sadonya pak. Macet orang. Ya. Apa bersepeda doa dikawal-kawal? Sepeda saja lah. Doa dikawal-kawal sepeda tu. Baru kau pakai patroli itu sepeda tu. Sepeda saja lah sama-sama antri sepanjang jalan tu cik-cik sepeda tu. Kan dikawal tu pak menunjukkan ambo orang penting. Ambo orang hebat. Ambo ku spesial. Jalan ku milik ambo. Kenapa merampas hak orang banyak tu pak? Tapi undang-undangnya kan ada pak. Di negara kita ada undang-undang. Seandainya ada konvoy dari kepolisian itu kan diizinkan. Gimana sekarang? Ya pak tetap merampas hak orang. Karena jalan tu milik publik. Bukan milik polisi jalan tu pak. Semua orang di jalan tu punya hak yang sama. Lalu kita kena bisa dengan pejabat, bisa membayar ini, lalu kita mendapat fasilitas khusus di jalan raya tu. Kan sama saja rumah sakit tadinya pak. Bedanya jalan raya rumah sakit tadi. Sama-sama milik publik. Tidak ada bedanya pak, di jalan raya tu semua orang punya hak yang sama. Macet sama macet, lancar sama lancar. Orang macet awak lancar gara-gara awak bisa menyewa poreder. Pak zalim tu pak. Itu yang disebut orang yang memiliki kekuasaan atau mampu mendekati penguasa lalu dia mengambil hak orang banyak. Itu yang bermasalah di akhirat. Kalau tidak punya kekuasaan, kalau tidak pitinya pak, dia nak boleh dikawal polisi. Kan dibayi tu. Ya kalau nak dibayi mana nama orang kau mengawal pak? Kan kena punya kuasa tu bisa piti, bisa jabatan. Yang penting dia punya sultan namanya, dia punya kuasa tu bisa tanda tangan, bisa buah tangan. Ya pak. Kalau tanda tangan jabatan, kalau buah tangan piti. Kan itu yang kuasa namanya pak. Kalau tidak tanda tangan, kuasa itu buah tangan. Awak mengatur orang keduanya pak, karena tanda tangan atau karena buah tangan. Bisa orang diatur pak, bisa hak orang diambil. Itu makanya tidak sedikit pak, mumpung kita menjabat atau keluarga jadi sedonya. Itu tidak boleh itu pak. Walaupun anak. Makanya Umar bin Khattab pak, ketika dia hendak mati, dibentuk tim formatur 6 orang. 6 orang ni pilih. Ada Utsman, ada Ali, ada Talha, ada Abdullah, ya macam-macam, ada 6 orang tu, ada Rahman bin Auf, 6 orang sahabat-sahabat senior. Pilih dari yang 6 ni kata Ali. Kata Umar, tapi anak saya masukkan. Abdullah bin Umar, masukkan anak saya ya, tapi bukan untuk dipilih, hanya untuk memilih. Kata Umar begitu pak. Jangan pernah pilih anak saya. Dia masuk tim kalau suara imbang. Karena kan ada 6 orang tim formatur pak. Andai suara 3-3, anak saya ikut milih. Tapi dia tidak punya hak untuk dipilih. Umar pak bisa mengatakan anak saya jadi pengganti saya. Bisa pak. Siapa bisa melawan Umar pak? Tapi Umar tidak. Pilih dari yang 6 ini. Tapi anak saya masukkan satu sebagai pemilih, bukan sebagai yang dipilih. Bila suara imbang, anak saya yang memilih. Tapi suaranya tidak. Sudah terpilih Utsman bin Affan. Begitu pak takutnya pejabat-pejabat pak, dengan kolusi dengan keluarga. Memang tidak sederhana tu urusannya pak. Karena kita menzalimi hak orang. Menzalimi hak orang tu tidak ringan pak. Pasti kita cari orang tu di akhirat. Makanya dia disalib di tiang api nanti itu, di padang mahsyar itu. Ya.
Makanya Bapak Ibu kalau misalnya ada acara, ya sudah, tidak usah dikawal-kawal Pak. Tidak usah dikawal-kawal. Ya termasuk misalnya kalau acara awak menjadi pengantin baru kan ada mobil hias tuh Pak. Mobil hias pengantin nggak dulu zaman kini mode itu Pak. Tidak usah dikawal-kawal, jalan-jalan macet-macet lah, lo salahnya. Kenapa harus dibayar pula orang mengawal awak? Sehingga awak meloncu, orang awak pinggirkan sok kita. Tak zalim nama itu Pak. Itu zalim nama itu. Begitu Pak. Jadi ya jangan memanfaatkan kekuasaan untuk mengambil hak orang. Ini yang banyak sekarang orang ini Pak. Ya, yang dalam istilahnya pakai orang dalam lah. Pakai orang dalam. Pakai orang dalam kan tidak boleh loh Pak. Ya, kecuali memang untuk percepatan. Misalnya begini apa, kalau kawan dokter itu apa telepon Pak, ambo mungkin hadir jam 10, tolong ambil nomor antri ambo ambil jam 10. Tapi apa datang jam 10 tuh, itu tidak apa-apa, adalah berjanji gitu, tidak apa-apa, sesuai dengan janji. Tapi orang apa potong beko, itu tidak boleh. Ya kedua Pak, yang malah berjanji jam 10 tuh. Pak lah dia nomor antri. Apa ambo majal lah di, pi ambo jam 10 tiba beko, ya itu. Jam 10 Pak tiba, kau terlambat Pak tiba, apa? Dulu kan orang dulu tiba tuh dari apa tuh? Itu mungkin dibolehkan kalau yang begitu. Tapi orang lantri, lalu wak potong, itu tidak boleh. Itu di rumah sakit banyak kejadian gitu Pak. Rumah sakit umum lah. Ya ada Pak. Ya, kalau kondisi aku itu, aku bukan antri minggu dia, sudah sama-sama antri, sama-sama pembahanan aku itu. Dari pagi aku antri itu. Ya. Memang kalau normal, aku tidak kata lampe gitu ya, pikiran aku. Kalau dokternya tapi waktu kalau masuk jam 9 itu kan selesai sampai 10 dan itu aku sekitar nomor 6 atau 5 lah ya. Cuma memang tidak tahu sih ya yang nomor aku aja tidak tahu. Cuma memang dan aku memang minta diakukan, minta ditujukan ya. Iya, mungkin sebenarnya lebih baik Pak tanya aja ke dokter tuh, Pak pasien yang nomor 1, 2, 3 ampe itu ada enggak ya? Kalau nyado Pak, panggil aja dulu. Kalau enggak Pak Salim nama tu. Ya bagaimanapun tidak ada alasan. Orang punya sama kepentingan sadonya Pak. Orang pasti ingin dulu sadonya Pak. Tak ada indaknya lah tu. Siapa ingin orang baru tak ingin dulu Pak? Ya tak? Pasti ingin dulu orang sadonya. Pasti punya alasan ingin dulu orang sadonya. Makanya minta halal ke orang itu. Ya Pak. Ya sama juga Pak, misalnya kita ada acara di kantor, misalnya kalau mau diambil, awak misalnya presentasi penelitian, ya kan, penelitian. Lalu kawan-kawan ada nomor antrinya Pak, awak mungkin tidak ada keperluan, mintalah ke orang-orang yang sebaladun awak tu, Pak, boleh tak boleh dulu Pak, boleh Pak dulu Pak. Kalau kemudian kejadiannya dah, boleh tak, kalau tidak, dia pun tak kaki lah Pak, dulu lah je deh. Ya tu. Jangan mentang-mentang awak pejabat lalu awak dulu dan kelene-kelene kau dipinggirkan. Itu yang namanya fasu'atu bin nasi ila sultan. Nah, itu tuh. Mumpung dia punya kuasa, dia singkirkan orang dengan kuasanya, tidak pedulikan hak orang. Ya kuasa itu bisa jadi karena apa dekat dengan orang yang punya kuasa tadi, bukan apa yang punya kuasa tapi dekat dia sama hanya itu. Ya. Saya tuh Pak termasuk yang kesal tuh Pak. Kalau ada orang-orang merasa seperti bersepeda, moge yang dikawal tuh Pak, sehingga orang goyo mana minggir, kamu termasuk yang kesal tuh Pak. Seakan-akan awak kok ndak ada nilainya di jalan tuh Pak. Pada jalan kok milih awak bersama-sama Pak, ndak ada milihnya gitu tuh. Kecuali mungkin yang lewat tuh presiden, mungkin gubernur, mungkin apa namanya tuh Pak protapnya tuh nak. Tapi saya kira gubernur presiden pun tetap tidak usahlah pakai poredar tu. Ya, normal sajalah sama jurang tu. Ya, sebenarnya Pak ketika nyo tidak jadi pejabat nyo bisa sesuai waktu datang tu Pak. Nyo awak ko Pak waktu ko bisa ukur Pak. Jambara awak tiba jambara tahu tu Pak. Tapi kan pejabat sengaja melambat-lambat tiba penawak pasti dulu. Pasti awak didahulukan, itu yang jadi tidak. Pasti awak didahulukan itu tidak boleh tu Pak.
Saya tuh lebih respect kalau pejabat-pejabat tuh enggak usah pakai Predator, Pak. Enggak usah pakai ya mobil patroli itu. Dia jalan sajalah. Hingga dia tahu pula apa persoalan umat, apa persoalan masyarakat. Oh macet, apa caranya solusi. Ya, kalau nyu pakai patroli tadi Pak, ada tahu nyu masyarakat kok macet lah Pak. Nyu sangku nyu lancar saja jalan Pak, nyu lancar darui. Ya kan? Ya cuman itulah agama ini mengatur agar kita tidak sampai menzalimi hak orang, itu prinsipnya. Jangan sampai hak orang kita zalimi. Termasuk apa yang parkir di jalan tuh Pak, itu hati-hati je tuh Pak. Apa parkir di jalan tuh? Kalau Pak parkir ke tepi jalan, turun ke bibi jalan tuh, ndak cari tempat kosong. Jangan lama sih tengah jalan parkir Pak, orang lama macet deknya Pak. Banyak kejadian gitu tuh Pak. Deknya tahu nyoba kuasa, nyokayo, nyo orang penting kan? Hoto kadang lo Pak, Fortuner lo. Ya. Itu memang banyaklah Bapak Ibu ya, hal-hal yang akan menghabiskan ibadah kita nanti di akhirat. Belum tentu selamat ibadah kita kalau hak-hak manusia banyak yang kita tidak pedulikan. Jadi agama ini mengatur supaya jangan sampai kita kehilangan ibadah kita karena tidak memperhatikan hak-hak orang. Itu yang intinya. Hak orang itu nomor satu. Andai kita tidak akan berbuat baik pada manusia, jangan mengganggu kehidupan orang. Itu tidak boleh. Termasuk tadi coba tetangga tu Pak. Misalnya dia di komplek awak ambil semua Pak. Semua awak misalnya 6 cincin standarnya Pak. Semua Pak bet 7 cincin. Tu Pak zalim kurang salah tu. Berarti ayi orang kawak kapak sampai kau kumpul tu. Kapane kau tetangga tu kariang, oh ayi matu ayi kapak. Jadi kalau 6 cincin cuma orang apa 6 cincin loh. 7 cincin apa 7 cincin loh. Dah boleh lebih dari cincin orang dulu Pak. Kalau tidak Pak merampas haknya beko tu Pak. Sampai begitu Pak agama ni, hati-hatinya Pak. Memang begitulah hebatnya kita sebagai orang Islam. Makanya Islam tu menyelamatkan, bukan hanya selamat dirinya, menyelamatkan pakai Islam. Kalau selamat namanya salim, tapi kita tidak salim loh Pak, muslim. Bukan hanya kita yang selamat, tapi selamatkan pula orang. Baru kita disebut muslim. Itu hebatnya kita tuh Pak. Nah begitulah dulu Ibu ya. Baru sampai yang ke-8 ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan. Lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.